Halo semuanya, nama saya RR Nusaila. Saya Keisha Zahra Salsabila. Nama saya Sahrul Ramadhani. Nama saya Zafa Masila Nuriani. Saya Pinaria. Kami bersekolah di SMK PGRI 3 Malang. Di video ini kami membahas tentang pertimbangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Apa saja penyimpangan yang terjadi? Mari kita bahas lebih lanjut. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di Indonesia pada 1959 hingga 1965 yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno lewat Dekret 5 Juli 1959 untuk mengatasi instabilitas demokrasi liberal. Namun sistem ini justru melahirkan penyimpangan, seperti kekuasaan terpusat pada Soekarno, melemahnya legislatif, dan terbatasnya kebebasan berpendapat. Berikut 7 penyimpangan utama demokrasi terpimpin. Contoh yang pertama adalah penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Salah satu penyimpangan terbesar dalam masa demokrasi terpimpin adalah adanya interpretasi yang berbeda terhadap Pancasila, terutama pada sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam praktiknya, kepemimpinan yang seharusnya berlandaskan musyawarah berubah menjadi kepemimpinan otoriter yang terpusat pada Presiden Soekarno. Konsep pemimpin besar revolusi yang diberikan kepada Soekarno semakin memperkuat kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan absolut. Contoh yang kedua, pembentukan MPRS yang tidak demokratis. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang disebut MPRS yang seharusnya menjadi lembaga perwakilan rakyat justru diisi oleh orang-orang yang ditunjuk langsung oleh presiden, bukan melalui pemilihan umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi karena anggota legislatif tidak mewakili suara rakyat secara langsung, melainkan ditunjuk berdasarkan kepentingan politik Soekarno. 3. Pembentukan DPR-GR sebagai alat kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. DPR-GR dibentuk untuk menggantikan DPR hasil pemilu 1995 yang dibubarkan Soekarno. Anggota yang dipilih langsung oleh Presiden, sehingga DPR-GR tidak independen dan hanya mendukung kebijakan eksekutif. Akibatnya, fungsi legislatif dalam mengawasi pemerintah menjadi lemah dan tidak efektif. 4. Penetapan Presiden seumur hidup pada 1963, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS No. 3 atau 1963. Keputusan ini melanggarkan UUD 1945, khususnya pasal 7 yang menetapkan masa jabatan Presiden 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Penetapan ini memperkuat kediktatoran Soekarno dan menghapus prinsip pergantian kepemimpinan secara demokratis. Yang kelima yaitu penerapan konsep Nasakom. Soekarno memperkenalkan konsep nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom untuk menyatukan kelompok politik di Indonesia. Namun, konsep ini justru memberi PKI lebih banyak ruang untuk berkembang dan berpengaruh dalam pemerintahan. Keberpihakan pemerintah terhadap PKI memicu ketegangan politik, terutama dengan militer dan kelompok Islam yang menolak komunisme. Yang keenam yaitu ada pergeseran makna demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin lebih menekankan kepemimpinan tunggal di bawah kendali presiden, bukan musyawarah dan perwakilan. Kekuasaan yang terpusat melemahkan kontrol sosial dan politik, sementara perbedaan pendapat ditekan. Kritik terhadap pemerintah dianggap subversif dan beresiko mendapat penindasan. 7. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955. DPR hasil pemilu 1955 yang merupakan lembaga legislatif sah dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 karena dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pembubaran ini melanggar prinsip demokrasi karena menghilang lembaga legislatif yang seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat dan alat kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Demokrasi terpimpin yang bertujuan menstabilkan politik justru berujung pada otoritarianisme. Kebijakan yang diterapkan melanggar prinsip demokrasi dan mengabaikan checks and balance.
memicu ketegangan politik yang memuncak pada G30 SPKI. Peristiwa ini mengakhiri demokrasi terpimpin dan membuka jalan bagi Orde Baru. Masa ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya menjaga demokrasi dan menegakkan konstitusi agar kekuasaan tidak berpusat pada satu pihak. Itu dia penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Nantikan video kami selanjutnya ya. Laborieux. 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 Laborieux.